Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hernisa dengan NIM 253001621204 dengan mata kuliah Patofisiologi dan Farmakoterapi 1 Pernafasan dan Pencernaan. Pada hari ini saya akan menjelaskan artikel tentang kolitis mikroskopik akibat obat pada wanita lanjut usia. Laporan khususnya saya menjelaskan pada artikel di atas. Dan ini artikelnya. Apa saja yang akan saya jelaskan? Yang pertama, masalah utama pasien. Masalah utama pasien kali ini adalah diare kronis berair yang terjadi terus-menerus akibat kolitis mikroskopik tipe kolitis kolagenisa. Penyakit ini diduga dipicu oleh penggunaan obat-obat yang dikonsumsi pasien, terutama lansoprazol dan sentirelin. Pasien mengalami diare lebih dari 10 kali per hari selama sekitar 1 bulan, sehingga menyebabkan kondisi lemah dan dehidrasi ringan. Selain itu, pasien merupakan lansia dengan banyak penyakit penyerta dan menggunakan banyak obat polifarmasi, sehingga resiko efek samping obat menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, data yang mendukung. Ada beberapa data yang mendukung diagnosa pada pasien kali ini. Yang pertama, pasien mengalami diare encer kronis lebih dari 10 kali per hari selama kurang lebih 1 bulan. Pasien mengalami lansoprazol untuk gasteritis dan sertralin untuk depresi. Yang kedua, obat ini diketahui dapat memicu kolitis mikroskopik. Selanjutnya, pemeriksaan infeksi seperti Salmonella, Shigella, Campylobacter, Clostridium difficile, dan parasit menunjukkan hasil negatif, sehingga penyebab infeksi dapat disingkirkan. Yang keempat ada kolonoskopik tampak normal, tetapi hasil bioskopi menunjukkan adanya penebalan pita kolagen subetel dan infiltrasi sel radang yang sesuai dengan kolitis kolagenasa. Selanjutnya, setelah obat pencetus dihentikan dan diberikan budesena, kondisi pasien membaik dengan cepat. Selanjutnya, ada alternatif terapi. Alternatif terapi yang digunakan pada kasus kali ini adalah satu, budesonide. Budesonide digunakan karena merupakan terapi utama pada kolitis mikroskopik dan bekerja mengurangi peradangan pada usus. Yang kedua, menghentikan obat pencetus. Obat pencetusnya ada lansoprazol dan sertralin dihentikan secara bertahap karena diduga menjadi penyebab munculnya kolitis. Yang ketiga adalah obat anti diare, digunakan untuk membantu mengurangi frekuensi diare. Yang keempat, kolestiramin atau bismut sulfonylurea digunakan untuk sebagai terapi tambahan bila gejala belum membaik. Yang kelima, terapi biologis atau imunomodulator digunakan pada kasus yang berat atau tidak membaik dengan terapi biasa. Selanjutnya, mengapa alternatif lain ditolak? Yang pertama, ada mesalazine kurang efektif karena pada kasus ini hanya memberikan sedikit perbaikan klinis. Literatur juga menyebutkan bahwa efektivitas mesalazine pada kolitis mikroskopik tidak terlalu baik. Yang kedua, melanjutkan penggunaan lansoprazol dan sertilin tidak dilanjutkan karena kedua obat tersebut diduga menjadi faktor pencetus penyakit. Yang ketiga, terapi biologis belum diperlukan karena pasien sudah menunjukkan perbaikan setelah pemberian budesonide dan penghentian obat pencetus. Yang keempat, tindakan operasi tidak diperlukan sebab kondisi pasien membaik dengan terapi konservatif. Yang keempat, yang selanjutnya ada monitoring. Monitoring yang perlu dilakukan pada pasien ini yaitu satu, memantau frekuensi dan konsentrasi BAB untuk melibatkan perkembangan kondisi pasien. Yang keempat, memantau tanda dehidrasi seperti lemas, mulut kering, dan penurunan tekanan darah. Yang selanjutnya, memantau efek samping budesonide terutama pada pasien lansia. Yang selanjutnya, pemeriksaan fungsi ginjal dan kondisi kolesterol karena pasien mengalami diare kronis dan memiliki riwayat penyakit ginjal kronis. Dan selanjutnya, memantau kemungkinan kekambuhan gejala setelah terapi dihentikan. Yang terakhir, menghindari penggunaan kembali obat-obatan yang diduga memicu kolitis mikroskopis. Bella, cuman ini yang bisa saya sampaikan pada kasus artikel mikroskopik akibat obat pada wanita lanjut usia. Baiklah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.